Negosiasi gencatan senjata tahap kedua antara Israel dan Hamas direncanakan berlangsung minggu ini. Hal itu dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar usai Israel memberikan sinyal-sinyal mengenai keterlibatannya dalam upaya perdamaian di Gaza. We will begin negotiations on second phase of the hostage deal. Israel is committed to our goal to ensure the release of all our hostages. We also committed to all the objectives of the war as were decided by the Security Cabinet. Seperti diketahui, tahapan pertama gencatan senjata dijadwalkan berlangsung hingga awal Maret 2025. Sebelumnya, Kabinet Keamanan Israel telah menggelar rapat pada Senin 17 Februari untuk membahas tahap lanjutan gencatan senjata. Keputusan ini diambil usai Menlu AS Marco Rubio ke Israel. AS pun menegaskan mendukung pembahasan tahap selanjutnya gencatan senjata itu. Di sisi lain, pemimpin Hamas di Gaza Khalil Al-Hayya menyebut pihaknya akan menyerahkan 4 jenazah dan 6 sandera hidup pada akhir pekan ini sebagai bagian dari gencatan senjata. Selain itu, Qatar juga menyatakan bahwa para mediator perundingan gencatan senjata tengah mengupayakan negosiasi tahap kedua bisa berjalan sesuai kesepakatan. Qatar ingin mempertahankan bantuan yang masuk dan memastikan tak ada lagi pertempuran. Pernyataan itu ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Thani, pada Selasa 18 Februari 2025. I can't go into the details of the agreement itself right now, and I don't think it's constructive to do so, but what I can confirm is that we are working to get phase 2 in place in the timeline that was agreed upon. If that doesn't happen, of course, our efforts will be to maintain the ceasefire, to maintain aid going in, and to make sure that there is no resumption of fighting on the ground, which is something that we have always been committed to. And we've said from day one that our commitment is to end this war. Kementerian Kesehatan Gaza mengonfirmasi 48.291 warga Palestina tewas dan sebanyak 111.722 orang mengalami luka-luka dalam perang Israel di Gaza. Kantor media pemerintah memperbarui jumlah korban tewas menjadi sedikitnya 61.709 orang dan mengatakan bahwa ribuan orang Palestina yang hilang di bawah reruntuhan kini diperkirakan telah tewas. Sementara itu, sedikitnya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu dan lebih dari 200 orang ditawan di Gaza.